Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Astagfirullahaladzim. Kan goal sharing. Dengan tema sejarah uang dalam Islam. Ya. Kenapa kita kok sekarang jual beli itu pakai uang itu, rujukannya bagaimana, asal usulnya bagaimana, ya. Sebenarnya saya boleh nanya ya, pernah ya kita ngalamin nggak kayak gini, mikir gaji kita sih insya Allah tiap setahun 2 tahun berkala lah, insya Allah naik ya, tapi tetap aja mau nabung itu kok mikirnya 17 kali ya termasuk saya gitu. Kira-kira pernah nggak ngalamin gitu teman-teman? Iya. Ya. Terus penghasilannya sih meningkat ya, tapi kebutuhan kok masih merasa kurang ya. Karena kan kita selain kita ngajar, ada sampingan lain, bisnis lain-lain gitu ya. Udah ada penghasilannya udah meningkat dari sambilan-sambilan, tapi kok kebutuhan merasa nggak cukup. Padahal jumlahnya uang yang kita pegang itu semakin banyak. Pernah ya? Terus kadang kita tidak menyadari kalau harta kita itu ternyata tergerus inflasi. Harta kita itu tadi lagi cerita apa, kambing ya teman-teman ya. Ya. Kalau zaman bapak kita dulu gaji 120.000 itu buat beli kambing dapat 15 ekor karena harganya itu sekitar 8.000 sampai 10.000. Bahkan bukan 8 ekor lagi dapat 15 ekor ya, 15 ekor karena harganya 8 ribuan. Tapi 77. Sekarang ASN hari ini tahun 2020-2021 gajinya 5.600.000 yang S1, yang ASN. Kalau logika kita kan harusnya belinya lebih banyak ya, tapi karena yang ada yang namanya inflasi itu jadi beli paling dapat berapa, 2 atau 3. Berarti kalau secara dihitung secara kurs kambing nggak bisa ya. Berarti penghasilan kita menurun. Harusnya kita berapa juta, 30-an juta itu kalau kurs kambing buat 2 jutaan satu kambing. Nah, terus kita akan sharing tentang sejarah uang, terus sejarah penggunaan uang kertas, terus apa itu uang hakiki atau uang yang sebenarnya, terus apa itu inflasi. Tadi kan saya baru ulas aja ya. Terus mengapa bisa terjadi itu inflasi, terus pengaruh dalam kehidupan kita gimana, terus solusi terbaiknya nanti bagaimana. Nah, sekarang kita tentang sejarah uang ya. Dalam sejarah Islam belum pernah terjadi krisis ekonomi. Kalau kita baca cerita-cerita Sirah Nabawiyah, nggak ada ya krisis ekonomi zaman Nabi, zaman sahabat itu nggak ada, belum ada. Nah, seperti sekarang ini, tapi kalau sekarang kan 98 krisis, ini juga mudah-mudahan jangan sampai krisis lagi sih. Terus mata uang memang relatif stabil manakala nilainya masih disandarkan pada emas dan perak. Jadi zaman Rasulullah itu nilai mata uang itu memakai emas dan perak. Nah, sejak zaman Nabi Muhammad hingga dinasti Utsmaniyah hanya dikenal uang dan emas, misalnya 1 gram tuker sama kambing 5 apa onta gitu. Nah, di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan dicetak mata uang baru yang disebut dinar dan dirham di bawah pengawasan ketat pemerintah dengan bentuk dan karakteristik pencetakan yang Islami. Namun penggunaan dinar dan dirham ini berakhir seiring runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani pada tahun 1924 bersamaan dengan berakhirnya Perang Dunia I. Itu mulai cekak-cekan istilahnya ya. Ini agak naik ke atas lagi ya. Sejarah
penggunaan uang kertas. Nah, dulu kan kita pakai ini ya, kalau tadi kan dari sisi Islam, kalau ini dari sisi umumnya. Dulu kita kan jual beli barter, singkong sama ubi, pisang sama jagung, misalnya yang sederhananya gitu ya. Kalau gitu kan repot, memang sih repot ya. Misalnya saya bawa pisang, saya pengennya saya bawanya pisang, tapi saya pengennya roti, tapi yang punya roti maunya madu, misalnya gitu kan repot ya, itu barter itu ya, banyak kendala. Nah, pada tahun 600 sebelum Masehi, Raja Lydia Alyattes dari Turki mencetak uang koin yang pertama yang terbuat dari bahannya elektrum, Bu. Jadi uang pertama itu dicetak elektrum, yaitu campuran emas dan perak. Jadi nilainya masih terjaga. Nah, istilah uang itu ditemukan di Cina disebut dengan jiaozi. Jiaozi itu tahun 997. Ya. Itu diistilahkan dengan uang terbang. Kenapa uang terbang? Bukannya kena angin, bukan ya. Uang terbang karena nyetaknya itu asal-asalan ya, Bu. Tadinya kan kalau nyetak uang itu kan nyetak uang itu pertamanya misalnya ini kan uang terbang ya. Ini dibuat dari kayu ya. Nah, pertamanya gini ceritanya. Sejumlah uang yang pertamanya itu orang bawa emasnya ke bank, itu ditukar sama sertifikat. Jadi tumpuk gitu. Nanti ada videonya ya, Bu, tapi nanti setelah saya selesai bicara biar lebih konkret, biar lebih real gitu, biar lebih masuk materinya. Cuman saya jelasin versi saya dulu. Nah, setelah kemudian berjalannya waktu, pihak bank itu menyetak uang kertas namun masih sebanding dengan stok emas. Jadi kalau nyetak itu emasnya segram, ya dicetak uang sertifikat itu nilainya 1 gram. Jadi barangnya ada. Jadi sewaktu-waktu ada krisis kan memang mau ditukar barangnya ada. Nah, memang sih maaf ya, negara yang tadi saya sebutin itu yang nyetak uang terbang itu, di negara dia itu ceritanya kan memang nggak ada bahan untuk mencetak itu, koinnya itu emas dan peraknya kan nggak ada. Jadi dia kan adanya kertas tuh, kertas yang dibuat dari kulit murbe itu. Jadi dia bikin itu semau-mau dia, sebanyak-banyaknya. Jadi nggak sebanding, hartanya nggak ada, nyetak pakai kertas. Ya kertas kalau kita misalnya pernah nggak yang pernah nyobek uang 100.000, ada yang pernah nggak? Nah, pernah saya. Kalau dengan emas, cincin misalnya patah, nilainya harga beli 100.000, paling ini dijual mungkin paling masih cari 50 apa berapa, masih laku, masih ada nilainya ya. Tapi kalau uang 100.000 dibelah dua, bukan jadi 50.000 yang ada disolasi. Disolasi. Ya harusnya disolasi, beli dulu di 1.000 rupiah. Gitu ya. Nah, itu ceritanya. Nanti insya Allah saya setelkan videonya, tapi setelah saya selesai ini ya, agak biar durasi videonya nggak kepanjangan. Nah, fungsi uang sejati. Fungsi uang sejati. Ini yang saya maksud dengan uang sejati itu emas ya. Karena kalau uang kertas kayak tadi kan sebagai alat tukar bisa, sama emas bisa sebagai alat tukar, uang kertas sama bisa sebagai alat tukar. Tapi emas tidak bisa emas bisa sebagai alat takar. Kalau uang nggak bisa sebagai alat takar. Tadi saya udah contohkan yang kambing itu kan, dulu kambing harganya cuman berapa? 8.000, sekarang sudah harganya udah 2 jutaan. Jadi kalau kertas, apalagi kertas, uang yang dari kertas itu nggak ada nilainya, nilai ininya nggak ada. Kertas doang, kalau kebakar ya kebakar, kalau sobek ya sobek, udah nggak bisa sebagai alat takar. Tapi kalau uang, dari dulu uang itu kalau 1 dirham itu bisa dapat beli 1 kambing, sekarang juga bisa 1 kambing. Terus bisa sebagai alat simpanan. Nah, ini maksudnya gini, teman-teman. Kalau dulu kita nyimpen uang, misalnya 5 tahun yang lalu saya nyimpen uang 5 juta. Nah, itu kalau buat beli apa ya, misalnya beras, kita ibu beli beras, itu dapat berapa ratus karung, dapat 10 karung. Tapi sekarang uang 5 juta cuma dapat 10 karung yang besar ya. Sekarang 500.000. Nah,
gimana? Rugi nggak? Rugi ya. Tapi kalau misalnya uang 5 juta tahun 2000, saya beli emas 5 juta dapat 10 gram ya dulu ya. Nah, sekarang kalau emas saya misalnya tahun 2000 emas 10 gram. Sekarang misalnya saya mau uang kan, saya jual emasnya. Dulu kan belum ada uang ya, jadi masih emas perhiasan ceritanya. 500.000 dari 10 gram ya bisa dijual. Sekarang kalau 10 gram ya hampir 7 jutaan ya. Dulu 5 juta, tapi kalau kita simpen dalam bentuk uang biasa tetap 5 juta. Kalau dulu dapat banyak buat beli beras, buat beli macam-macam, sekarang udah semakin berkurang. Nah, ini seperti yang sudah disebutkan, ini kalam Allah ya. Saya nggak kutip ayatnya, nggak kutip lafaznya, cuman artinya aja ya. Quran surat Al-Imran ayat 14 artinya, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak. Nah, itu yang saya garis bawahi dari situ. Kuda pilihan, hewan ternak, sawah, ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali. Jadi di sini nggak disebut ya Bu, di Quran nggak disebut uang, nggak disebut ya, disebutnya emas dan perak. Harta-harta yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak itu di awal disebut. Kuda, hewan ternak, sawah, ladang itu sama Allah disebutnya belakangan ya. Nah, itulah keutamaan emas ya. Terus sekarang ada yang namanya inflasi, tadi sempat saya ulas ya. Inflasi itu apa sih Bu Eri? Inflasi ya. Inflasi itu adalah menurunnya nilai mata uang. Jadi jumlah uangnya tuh bisa jadi tetap, misalnya tahun 2000 5 juta, bisa jadi sekarang tetap 5 juta. Tapi apa bisa jadi uangnya lebih dari 5 juta sekarang, tapi daya belinya melemah. Nah, itu disebut dengan inflasi. Jadi misalnya dulu punya uang 5 juta, disimpan 5 juta, tapi 5 juta dulu dapat beras 20 karung, sekarang cuma dapat 10 karung, karena sekarungnya kan kurang lebih hampir 500.000 ya, karung besar ya, kalau yang keluarganya banyak kayak saya. Mengapa sih kok bisa terjadi inflasi Bu Eri? Karena pihak bank itu mengedarkan uang kertas tanpa diimbangi dengan emas real. Jadi cetak-cetak aja. Kalau dulu cetak-cetaknya aja itu cuma di Cina, sekarang hampir di seluruh dunia. Makanya inflasi semakin mendunia. Selain itu, jumlah suplai emas tidak mencukupi permintaan. Ini saya sedikit, kalau Ustazah Fitri udah tahu ya, setiap ada itu mau dirilis EOA senilai 10 gram. Emasnya belum ada karena suplai kan memang itu tidak mencukupi permintaan ya. Kita yang udah agen-agen, udah PO, udah inden, udah nulis dari berapa bulan yang lalu belum ada. Karena emas itu memang terbatas. Ya. Lanjut ya. Nah, Bu Eri ngapain sih dari tadi ngomongin duit, ngomongin emas, ngomongin inflasi? Apaan sih inflasi? Emang apa ngaruhnya buat kita? Nggak ada ngaruh. Nah, nggak sadar kita Bu ya. Dengan inflasi itu otomatis daya beli kita menurun. Misalnya kita punya uang 5 juta, ya 5 juta. Kalau 2-3 tahun yang lalu 5 juta itu kita buat belanja harian, SPP anak, biaya kita sehari-hari, itu kita masih sisa. Itu kita bisa tiap hari makan daging, bisa tiap minggu shopping. Tapi sekarang uang 5 juta belanja ke warung pagi 100.000. Misalnya hari Minggu libur dikasih uang suami 100.000. 5 tahun yang lalu kan udah bisa jajan anak banyak ya. Tapi sekarang 100.000 ke pasar. Saya sendiri kalau 100.000 ke pasar mikirnya 3 kali. Bingung kan? 100.000 daging aja udah 140. Mau beli telur, mana abinya sukanya daging, anak suka telur, bingung. Udah belanja, udah bingung kan? Nah, sulit juga untuk
impian, misalnya kita yang mau naik haji, disimpan dalam bentuk uang. Setahun kita udah ngumpulin, misalnya umroh ya, biaya umroh standar 25 juta, tiap bulan ngumpulin sejuta. Ternyata pas udah 25 bulan, 25 juta, harga emas. Biaya umrohnya udah 30 juta. Impian kita untuk umroh berarti tertunda lagi. Tapi kalau kita sejuta, bulan ini kita beli emas, bulan depan beli emas, total 25 gram. Misalnya 2,5 tahun kemudian harga emasnya sudah naik. Kalau harga emas itu cenderung naik ya, biasa kasih tahu ya, pasti naik 2,5 tahun. Itu kursus mengikuti inflasi ya. Jadi insya Allah dengan kita simpan dalam bentuk emas dalam 2,5 tahun itu impian kita bisa tetap tercapai karena harganya ngikutin harga emas dunia. Bahkan dengan inflasi itu sebagian masyarakat hidupnya semakin sengsara, daya beli masyarakat semakin rendah. Ingat kan dulu yang habis tahun 98 itu yang habis Krismon, banyak orang miskin baru. Itu sudah bukan hal yang aneh lagi, udah setiap hari kita lihat yang tadinya daya belinya tidak bisa menghidupi keluarganya karena krisis moneter, jadi tidak bisa menghidupi keluarganya dengan layak. Banyak orang miskin baru itu karena inflasi. Cuma memang kita kadang nggak ngaruh lah, biarin lah, mau inflasi mau apa, yang penting aku gaji naik. Nggak sadar padahal gajinya naik tapi daya belinya turun. Nah, solusinya agar selamat dari inflasi maka kita menghindari, yang pertama ya, menghindari sifat konsumtif yang berlebihan. Jangan buka Shopee dikit, wah diskon langsung. Maksud saya kemarin. Terus yang kedua nih, jangan menyimpan uang di bank secara berlebihan. Jadi kita tetap ada uang di bank, itu hanya sekedar untuk transaksi. Soalnya sudah banyak tuh yang sampai gantung diri, yang sampai terjun dari gedung lantai 5 gara-gara uang didepositin di bank, pas mau dicairin tapi dagangannya sold. Kita mengambil uang sendiri nggak bisa, Bu. Banyak diberitakan. Nah, makanya kalau uang di deposito, kita mah nggak ada bunga lah kan, mana juga tidak salah. Nah, itu uang di deposito kan belum lama, Bu, baru bulan 2 bulan yang lalu itu yang di Jawa Timur sampai ya gitu loncat dari itu gara-gara uangnya mau diambil nggak ada. Padahal itu bukan sudah 2 juta, Bu, yang 78 M. Ya, jadi simpanan untuk jangka panjang itu lebih baik dikonversikan dengan emas. Ini saya ada hadis riwayat Bukhari ya, dari Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Sahib bin Warqadah menceritakan kepada kami. Ia berkata bahwa saya mendengar ibu bercerita tentang Urwah bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan uang 1 dinar, ya salah ketik saya, 1 dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau. Lalu dengan uang tersebut dia membeli 2 ekor kambing. Kemudian dia menjual 1 ekor kambing dengan 1 dinar. Dia pulang dengan membawa 1 dinar dan 1 ekor kambing. Nabi mendoakan dengan keberkahan dalam jual belinya. Terus ada lagi hadis Tabrani. Akan datang suatu masa pada umat manusia bahwa pada saat itu orang yang tidak memiliki putih dan kuning, maksudnya dinar dan dirham, maksudnya uang emas ya, dia akan kesusahan dalam kehidupan. Ada lagi hadis riwayat Imam Ahmad yang akan datang pada suatu masa pada umat manusia. Pada masa itu tidak ada yang bermanfaat kecuali dinar dan dirham. Jadi diriwayatkan ya bahwa pada suatu saat nanti uang kertas itu akan kembali seperti semula. Tidak bernilai, yang bernilai itu emas dan dirham. Ya.
Ya itu aja ibu-ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan dan kemudahan kepada kita untuk mengikuti sunnah-sunnahnya dan diberi kemudahan rezeki serta kemampuan menyelamatkan harta kita dengan menabung emas. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.